Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Abdullah, NIM 201200257. Dari kelas PIH, ingin melaksanakan UTS pada studi materi fikih. Tapi yang akan saya bahas pada kali ini yakni mengenai toharoh. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari toharoh. Toharoh adalah kegiatan mensucikan dari hadas dan juga najis, yang meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan juga lingkungan yang menjadi aktivitas kita dalam beribadah. Hukum dari toharoh adalah wajib bagi setiap muslim. Landasan toharoh ini termaktum pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang selanjutnya ini pembagian dari toharoh. Pembagian dari toharoh ini ada dua, yakni toharoh bersuci dari hadas. Yang kedua, toharoh bersuci dari najis. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang toharoh bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas dibagi menjadi dua, yakni hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim, yang mana cara mensucikannya ialah dengan cara tayamum ataupun wudu. Penyebab dari hadas kecil ini yang pertama yakni hilang akal, yang kedua keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni kubul maupun dubur, yang ketiga bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dan yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan dalamnya telapak tangan. Yang selanjutnya ini hadas besar. Pengertian hadas besar yakni suatu keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim, yang mana cara mensucikannya ialah dengan cara mandi besar atau biasa disebut juga dengan junub. Penyebab dari hadas besar ini adalah yang pertama-tama yakni keluarnya mani dengan disengaja maupun tidak disengaja, yang kedua haid, yang ketiga nifas, dan yang terakhir yakni adalah wiladah. Yang selanjutnya toharoh bersuci dari najis. Najis dibagi menjadi tiga, yang pertama yakni najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang terakhir najis mughalladah. Najis mukhaffafah atau bisa disebut juga najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun, yang belum makan minum apapun selain dari ASI ibunya. Cara membersihkannya yakni dengan cara mempercikkan tempat yang terkena air kencing bayi tersebut. Yang kedua yakni najis mutawasithah atau bisa disebut juga najis sedang. Najis sedang atau najis mutawasithah dibagi menjadi dua, yakni mutawasithah hukmiyah, mutawasithah ainiyah. Mutawasithah hukmiyah yakni najis yang tidak tampak wujud, bau, rasa, warna, dan juga warnanya, akan tetapi diyakini adanya najis tersebut. Cara membersihkannya yakni dengan cara mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua yakni najis mutawasithah ainiyah, yakni najis yang tampak warna, bau, rasa, dan juga wujudnya. Cara mensucikannya ialah dengan cara menghilangkan wujud, bau, rasa, dan juga baunya. Yang terakhir yakni najis mughalladah atau bisa disebut juga najis besar ataupun berat. Najis mughalladah yakni biasanya jika kita terkena air liur
anjing ataupun jilatannya anjing ataupun babi. Cara membersihkannya, cara mensucikannya ialah dengan cara membasuhnya dengan 7 basuhan yang diantara salah satu basuhannya dicampur dengan tanah yang suci. Yang terakhir yakni perbedaan pendapat ulama pada mengenai bab toharoh. Yang pertama mengenai najis anjing. Menurut Imam Syafi'i dan juga Hambali, jika kita terkena najis anjing, maka kita harus membasuhnya dengan 7 basuhan. Dan di salah satu basuhan tersebut dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, kita cukup membasuhnya dengan 1 basuhan jika najis tersebut hilang. Akan tetapi jika najisnya belum hilang, maka kita harus membasuhnya berkali-kali sampai najis tersebut hilang. Yang terakhir menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, najis anjing adalah suci. Jika kita terkena air liurnya ataupun jilatannya, maka air tersebut tidak najis. Yang kedua yakni perbedaan pendapat mengenai najis babi. Menurut Imam Syafi'i dan juga Hambali, najis babi yakni cara mensucikannya sama dengan cara mensucikan najis anjing. Sedangkan menurut Imam Hanafi, cara mensucikannya ialah dengan cara membasuh seperti membasuh najis-najis yang lain. Sedangkan menurut Imam Maliki, babi adalah hewan yang suci dan tidak ada dalil-dalil yang menajiskannya. Dan yang terakhir, perbedaan pendapat mengenai najis mukhaffafah. Menurut Imam Hambali dan juga Hanafi, najis mukhaffafah yakni air kencing bagi laki-laki yang belum genap 2 tahun, yang belum makan apapun selain ASI ibunya, maka cara mensucikannya ialah dengan cara membersihkannya. Sedangkan menurut Imam Hambali, hukum keduanya yakni najis, seperti bayi laki-laki dan juga perempuan menurut Imam Hambali adalah najis. Sedangkan menurut Imam Maliki, air kencing bayi perempuan ialah suci, tidak najis. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan dan juga salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.